Cowok itu ganteng banget, sama gantengnya kayak kamu. Kita udah ngobrol di internet selama bertahun-tahun. Aku bahkan nggak tahu kamu kelihatan seperti apa. Beneran nggak tahu. Kamu mau ketemu aku? Jang Chen, Junction hal kecil kayak gini aja nggak bisa beresin. Perusahaan ngasih kamu gaji. Kerja kamu ngapain sih? Maaf, wakil manajer Liu. Dengar dulu penjelasan saya. Penjelasan apaan? Lihat aja penampilan nggak berguna kamu itu. Nggak heran udah 5-6 tahun di perusahaan, masih aja jadi karyawan paling bawah. Kalau terjadi lagi, kamu dipecat. Sayang, aku pulang. Aduh. Sayang, ini kamu mimpi buruk ya? Aku tahu itu kamu. Bukankah kamu memang mimpi burukku? Sekarang juga keluar dari sini. Kamu ngapain sih? Ngapain? Teman dekatku sudah kasih tahu aku manajemen perusahaan. Kamu gagal lagi ya di seleksi. Aku... Dasar gagal Jiang Chen, denger ya. Kapan kamu jadi supervisor? Baru boleh tidur di ranjang sama aku. Sekarang juga keluar dari sini. Kamu Chen, aku nggak bisa tidur. Bisa temani aku nggak? Dasar sampah. Jiang Chen, aku kasih tahu kamu. Kapan kamu jadi supervisor? Baru boleh tidur sekamar sama aku. Sekarang juga keluar dari kamar ini. Sumian, kali ini aku gagal lagi dalam seleksi. Cuma kegagalan sementara kok. Semangat, aku akan selalu percaya sama kamu. Oke, aku datang. Aduh, Nggak tahu juga nih cewek yang aku kenal dari internet. cantik atau enggak? Tapi kayak gini, gampang banget tidak ketemu. Pasti mukanya juga biasa aja. Kayaknya nggak cakep. Kamu Jang Chen? Iya, aku. Kamu Sumian? Nggak nyangka Sumian cantik banget. Jangan bengong di situ, masuk aja. Chen, mari kita mulai. Kenapa? Kamu nggak rela? Tidak. Lanjutkan saja. Sumian, kita nggak bisa begini. Kenapa? Apa aku nggak menarik buatmu? Tentu bukan. Kamu cantik kok. Dan juga menarik. Jadi kamu nggak suka perempuan? Tentu saja aku suka perempuan. Tapi, aku sudah punya istri. Aku nggak bisa mengecewakannya. Kalau aku bilang, begitu kamu keluar dari pintu ini, kamu nggak akan pernah bisa dapatkan aku lagi. Kamu masih mau pergi?
Maaf. Semuanya sudah diatur. Besok kamu langsung pergi. Mulai kerja di perusahaan cabang grup. Baik, aku mengerti. Kamu malam ini pulang nggak? Barusan istriku marah besar. Tapi pada akhirnya dia juga mau memotivasi aku. Aku nggak boleh mengecewakannya. Aneh. Kenapa tidak ada yang menjawab? Sayang. Kalian lagi ngapain? Lagi ngapain? Kamu nggak lihat sendiri. Jiang Chen, kamu sudah lihat semuanya. Jadi kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Mari kita cerai saja. Bersama kamu, aku nggak akan bahagia. Jang Jali, sebenarnya di mana aku pernah salah sama kamu? Kenapa kamu harus mengkhianati aku? Hukum rimba. Yang kuat yang bertahan. Istrimu sekarang sama aku. Itu berarti kamu lemah. Nggak berguna. Jiang Chen, lebih baik kita pisah baik-baik. Jangan bikin masalah makin parah. Makin parah. Jiang Chen, kamu pasti akan merestui kami. Iya kan? Tentu saja. Liu Rui, kamu nggak apa-apa kan? Aku antar kamu ke rumah sakit. Jiang Chen, kalau aku nggak usir kamu dari perusahaan, aku bakal pakai marga kamu. Ayo kita pergi. Jiang Chen, kamu masih aja impulsif dan kekanak-kanakan. Di hatiku, seumur hidupmu, kamu nggak akan pernah bisa menandingi Liu Rui. Nggak akan pernah bisa menandingi Liu Rui. Aku mau umumkan sesuatu nih. Hari ini kantor pusat perusahaan sudah kirim seorang direktur baru ke departemen kita. Ayo kita semua turun ke bawah buat menyambut dia. Sudah dengar belum? Direktur baru itu perempuan loh. Dan katanya cantik banget. Serius, kalau gitu aku harus bisa deketin dia. Kalau aku berhasil, aku pasti jadi raja di kantor. Jiang Chen, kamu kan udah nikah. Jangan ikut-ikutan rebutan sama kita ya. Dasar segerombolan kodok. Mau makan daging angsa. Halah. Sumian. Halo Busu. Kok direktur baru ternyata Sumian? Padahal kemarin baru aja aku nolak dia. Pasti dia dendam sama aku. Kalau sampai dia tahu aku kerja di sini dan jadi bawahannya dia, waduh, aku pasti celaka deh. Jiang Chen, pergi bersihkan kantor Busu. Bukannya di kantor ada petugas kebersihan? Suruh pergi ya pergi aja. Ngomong apaan sih? Banyak banget alasan. Kalau nggak mau kerja, keluar aja. Liu Rui si brengsek pasti lagi mikirin cara buat pecat aku. Nggak bisa biarin dia berhasil. Pergi aja, masa aku takut sama dia. Masuk. Halo Busu, saya datang untuk bersih-bersih. Kenapa sih departemen kalian kerjanya lambat banget? Udah hampir 1 jam nih. Maaf banget Busu. Suara ini kok kayaknya familiar banget. Coba buka masker kamu. Busu, saya lagi flu soalnya. Takutnya nular ke ibu. Oh, begitu ya. Kalau begitu kamu pergi bersihkan saja. Itu Pak Su. Kebersihannya sudah selesai dibersihkan. Pak Su, saya mau pulang dulu. Baik, kamu turun dulu saja. Jiang Chen, Ya,
Tidak ada sesuatu yang mau kamu jelaskan ke saya? Itu, maaf. Pak Su, tentang kejadian tadi malam, saya pasti akan simpan rapat-rapat. Tenang saja, saya benar-benar tidak akan bilang ke siapapun. Tolong jangan pecat saya. Sudah berapa tahun kamu kerja di sini? 5 tahun. 5 tahun? Setiap tahun ada 2 kali penilaian promosi. Kamu sudah 5 tahun di perusahaan ini, tapi kamu masih staf junior. Itu semua gara-gara Liu Rui. Kenapa dia menekan kamu? Istri saya selingkuh. Itu ulah dia. Di zaman sekarang ini, kamu tidur dengan istri orang. Orang-orang cuma akan merasa kamu hebat banget. Kalau orang lain tidur dengan istrimu, orang-orang cuma akan merasa kamu itu pecundang. Chen, aku bisa bantu kamu balas dendam. Bantu aku? Kamu tahu Chen Wenming? Tentu saja aku kenal manajer umum di perusahaan kita, top 10 versi Forbes. Chen Bos yang sangat terkenal itu. Siapa yang nggak kenal? Dia itu suamiku. Apa? Gimana? Menyesal menolak aku semalam kan? Kamu tinggal selangkah lagi. Sudah bisa dapat wanita Chen Wenming? Tidak. Entah ada atau tidak. Kesempatan hanya datang sekali. Kamu sudah melewatkannya. Tapi aku bisa memberimu kesempatan lagi. Aku bisa membantumu menjadi sekretaris utama Chen Wenming. Nanti gaji tahunanmu bisa jutaan. Kekuasaan ada di tanganmu. Liu Rui juga bisa kamu mainkan sesuka hati. Dan mantan istrimu juga akan sangat menyesal. Kenapa kamu mau membantuku? Karena aku ingin kamu jadi mata-mataku. Awasi Chen Wenming ketat-ketat. Kenapa? Bukankah kalian suami istri? Dia berselingkuh. Aku ingin dia tidak punya apa-apa. Maaf, Bu Su. Aku sangat tahu seberapa kemampuan orang itu. Urusan kalian suami istri. Aku lebih baik tidak ikut campur. Jangan buru-buru menolak aku. Aku kasih kamu waktu untuk mempertimbangkan dengan baik. Pikirkan matang-matang dulu, baru kasih aku jawaban. Aku percaya sama kamu. Pasti kamu akan kembali mencariku. Karena aku bisa lihat kamu bukan orang yang mau hidup biasa-biasa saja. Kamu mau ngapain? Hal yang kamu lakukan semalam sekarang langsung lupakan saja. Berani-beraninya kamu suruh orang mukulin karyawan tetap perusahaan. Kamu mau dipecat ya? Maaf, karyawan mulai sekarang kamu sudah bukan lagi. Bro, hajar dia sekeras-kerasnya. Berhenti! Jang Jali, aku pasti akan buat kamu menyesal. Cuma orang kayak kamu layak buat aku menyesal. Setelah ninggalin kamu, hidupku pasti makin baik. Kamu belum tahu kan? Di mana Kakak Liu? Sudah resmi mengangkat saya menjadi kepala bagian logistik. Mulai besok, semua jamuan bisnis perusahaan akan saya tangani. Apa-apaan ini? Berani-beraninya rebut wanita dengan saya. Kalian semua yang memaksa saya. Saya yakin kamu pasti akan kembali mencariku. Direktur Su, saya setuju denganmu. Masuklah.
Ah, Direktur Su. Suamimu tidak di rumah? Tenang saja, dia sedang dinas luar. Duduklah. Kamu mau langsung memperkenalkan saya ke Direktur Chen? Kalau langsung memperkenalkanmu ke dia, dia pasti curiga. Jadi aku hanya bisa menciptakan kesempatan untukmu. Kebetulan dia juga kurang puas dengan sekretarisnya sekarang. Apakah berhasil atau tidak tergantung kamu sendiri. Kamu terlalu menyanjung aku. Orang kecil seperti aku, mana mungkin bisa menarik perhatian Direktur Chen? Aku percaya padamu. Asal kamu jadi sekretarisnya, aku akan kasih hadiah tambahan. Hadiah apa? Aku. Cukup nggak? Aku ambilkan kamu segelas air. Ah, maaf. Kamu pernah bilang sebelumnya, kalau dikasih kesempatan lagi, kamu mungkin akan tersesat dan berbuat salah. Benarkah? Jiang Chen, aku benar-benar ingin lihat kesalahan apa yang akan kamu buat. Kamu benar-benar ingin aku berbuat salah? Hari itu kita tinggal di rumah yang sama. Tapi kamu sama sekali tidak melakukan apa-apa padaku. Aku sempat berpikir mungkin aku benar-benar tidak punya daya tarik lagi. Makanya suamiku berselingkuh. Kamu juga nggak mau menyentuhku. Bukan seperti itu. Sayang, aku lupa bawa kunci. Dokumenku juga ketinggalan di rumah. Tolong bukain pintu untukku. Ikut aku. Masuk. Jangan bersuara. Sayang, Iya, sebentar. kenapa lama banget? Oh iya, besok ada acara makan malam bisnis dari grup. Ayo ikut aku. Kamu nggak apa-apa kan? Kesempatanmu datang. Besok aku akan bantu kamu masuk ke acara makan malam bisnis. Aku bakal bantu kamu mendekat ke Chen Wenming. Baiklah, Jiang Chen. Atasan meminta kamu bertanggung jawab memeriksa pekerjaan logistik untuk jamuan makan malam kali ini, tapi kamu malah datang ke sini untuk curi makan. Apakah kamu sudah tidak mau kerja lagi? Jang Jali, dengan mata yang mana kamu lihat aku curi makan? Jelas-jelas aku sedang memeriksa apakah ada makanan yang kurang atau tidak. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu itu cuma bagian paling bawah di perusahaan. Kamu sama sekali tidak punya hak untuk hadir di jamuan makan seperti ini. Kamu cuma mau memanfaatkan pekerjaan logistikmu untuk mendekati orang-orang besar itu. Jiang Chen tidak menyangka kamu setidak tahu malu itu ketua tim Zhang karyawan seperti ini. Menurut aturan perusahaan harus segera dipecat. Kamu benar-benar keterlaluan. Keterlaluan. Lalu kenapa? Lihat dulu penampilanmu yang miskin itu. Pemimpin mana yang mau melirikmu? Iya benar, Jang Jali. Kamu memang bisa menjilat atasan ya. Demi naik jabatan, rela menjual segala milikmu. Sudah cukup. Pergi periksa sekarang. Sudah beres belum penataan ruang VIP? Cepat pergi. Jang Jali, kamu salah paham nggak sih? Jamuan kali ini nggak sampai 1.000 orang, tapi tetap ada 800 orang. Kamu suruh aku pergi. Bukannya ini balas dendam pribadi. Kalau nggak mau kerja, bilang aja langsung. Jang Jali. Tunggu saja kamu. Pergi ya pergi. Saya disuruh kerja sendirian. Padahal pekerjaan itu untuk 10 orang. Sudah 5 jam berturut-turut saya belum tidur. Orang seperti Zhang Jiali ini
Aduh, gawat. Kenapa saya bisa ketiduran? Jang Jali pasti... Maaf banget. Saya tadi sedang merapikan kamar. Saya tidak sengaja. Saya bukan orang jahat. Cepat bantu saya berdiri. Hati. Dasar brengsek kamu. Pergi mati saja. Bukan kamu yang suruh aku menarikmu. Lalu kamu gak berdiri dengan stabil. Kenapa kamu nyalahin aku lagi? Kamu. Apa kamu sudah tahu sebelumnya? Ini kamar aku. Kamu masuk buat ngintip ya? Bukan aku. Aku cuma beresin kamar aja. Selesai beresin aku mau pergi kok. Siapa sangka kamu masuk tanpa ketuk pintu. Langsung masuk aja. Kamu masuk langsung buka baju. Kamu gak apa-apa. Pergi. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan kayak gini. Cepat pergi dari sini. Hei, jangan digosok lagi. Menurutku ini sepertinya bukan keseleo biasa. Kayaknya kamu terkilir parah. Jangan sok-sokan jadi ahli di sini. Kamu cuma mau ambil kesempatan sama aku kan? Aku bukan ahli apa-apa. Tapi aku pernah dapat penghargaan emas di bidang keterampilan di kantor. Ayo biar aku cek dulu. Pergi sana. Siapa suruh kamu sentuh aku? Kamu berani banget ya. Aku mau lapor polisi beneran. Gimana? Ayo. Sudah. Nggak apa-apa. Coba kamu bangun dan jalan. Cepat. Ah, ini. Kamu nggak boleh salahin aku ya. Pokoknya aku nggak peduli. Kamu emang orang yang berani nekat. Ah, selesai. Kali ini benar-benar dipecat. Kamu nggak mau terima kebaikanku ya sudah. Aku malas ribut sama kamu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Kamu. Sudah untung malah mau pergi. Aku pasti akan menemukanmu. Aku, Lina. Pasti akan membuat kamu, si mesum, menanggung akibat yang berat. Jang Chen, kamu berani bolos kerja tanpa alasan, meninggalkan tugas tanpa izin. Sepertinya kamu benar-benar tidak mau kerja lagi. Jang Jali, aku sudah menyelesaikan pekerjaan utamaku. Dan juga termasuk tugas-tugas tambahan yang kamu paksa ke aku. Kamu masih mau apa lagi? Kamu masih berani melawan? Jang Chen, kamu dipecat. Pergi dari sini. Ketua Zhang, siapa yang mau kamu pecat sebenarnya? Pak Sus, saya sedang menegur bawahan saya. Karena dia lalai dalam tugas tidur saat jam kerja. Orang seperti dia yang cuma makan gaji buta di perusahaan. Menurut saya, harus langsung dipecat agar jadi contoh bagi yang lain. Maksudmu Jang Chen? Benar, bahkan lebih dari itu, menurut saya, harus juga memasukkan dia ke daftar hitam industri. Dilarang bekerja selamanya. Zhang Jali, Pak Sus, kenapa Anda? Anda bilang Jang Chen kerja dengan malas. Tapi saya jelas melihat dia demi jamuan bisnis malam ini. Kerja tanpa henti, sibuk ke sana kemari. Bahkan sampai jatuh di tempat kerjanya sendiri. Kemampuan dan sikap Jang Chen. Saya melihat semuanya dengan mata kepala sendiri di seluruh departemen logistik. Tidak ada yang bisa menandinginya. Direktur Su, Anda tidak boleh tertipu oleh penampilan luarnya. Penampilan luar. Kalau begitu saya ingin tanya kepada Ketua Zhang, ketika pegawaimu kelelahan sampai jatuh di lantai, tapi tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Kamu sendiri di mana? Apa penampilan luar yang kamu lakukan? Saya sedang melakukan pekerjaan koordinasi. Zhang Jiali, sebagai ketua tim, kamu harus menjadi panutan masalah ini. Saya tidak ingin melihatnya terjadi untuk kedua kali. Sheng Hua tidak butuh manajemen yang balas dendam secara pribadi. Baik, Silakan pergi kerjakan tugas utamamu dengan baik. pergi. Bukan direktur sukamu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Chen Wenming akan segera datang. Aku ingin kamu menjemputnya di pintu masuk, biar dia kenal wajahmu. Apa?
Kamu mau aku menjemputnya di pintu masuk. Gimana bisa? Kalau sampai ketahuan gimana? Hari ini, kalau aku nggak dukung kamu, kamu pasti sudah diusir dari sini. Terima kasih Direktur Su sudah membela aku. Gimana rasanya balas dendam ke dia? Mantap, sangat mantap. Ini baru pertama kali. Mau nggak injak dia sampai kalah? Tentu saja mau. Lakukan sesuai instruksiku. Kamu pasti dapat apa yang kamu mau. Aduh, Kak Na. Kalau Anda begini, bisa-bisa bos kami celaka. Sebaiknya Anda pergi dulu. Dia itu Chen Wenming, Pak Chen yang terhormat. Masa dia takut sama saya, seorang wanita lemah seperti saya? Aduh, Kak Na. Tolong jangan persulit saya. Gimana kalau saya bersujud depan Anda saja? Ngapain saya harus suruh kamu sujud? Malam ini saya mau dia. Asalkan Chen Wenming bilang sepatah kata, selama dia setuju cerai sama istrinya yang tua itu dan nikahi saya langsung pergi. Ternyata wanita ini adalah milik Chen Wenming. Bos kami itu pasti akan menikahi Anda. Sebaiknya Anda pergi dulu ya. Dia sendiri tidak mau muncul. Makanya dia suruh sekretarisnya buat menyelesaikan masalah ini. Kamu percaya nggak kalau aku langsung balik sekarang, terus bikin keributan di aula pesta? Aku mau lihat Chen Wenming itu berani nggak malu-maluin dirinya sendiri. Jangan gitu, Kak Na. Tolong banget deh. Nona Lin, Biar aku ngomong beberapa kata yang adil. Kamu udah dengar semuanya kan? kalau kamu bikin keributan di sini, selain buat ngelampiasin emosi, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Emosi aja nggak cukup. Demi ngelampiasin emosi, biarin diri kamu yang statusnya nggak jelas ini jadi bahan omongan semua orang. Emang layak gitu. Lagi pula, kalau kamu bikin keributan di sini, Pak Chen hanya bisa mengundurkan diri dengan membawa teknologi dari luar. Nanti, jangan bilang istri manajer umum lagi. Bahkan kamu sekarang hidup kaya seperti ini, mungkin juga tidak bisa dipertahankan. Tapi aku benar-benar tidak punya jalan lain. Aku janji akan menikahimu. Aku janji akan menikahimu. Tidak tahu apakah sikapku barusan membuat Chen Wenming puas atau tidak. Nah kecil, dengarkan aku. Kamu pulang dulu. Nanti kalau aku sudah tidak sibuk, aku akan cerai dengan Sumian. Lalu kita siapkan pernikahan kita. Benarkah? Iya, baiklah. Aku akan menunggumu. Hai kecil, aku tidak tenang kalau Nana pulang sendirian. Tolong antar dia pulang untukku. Anak muda, bagaimana saya harus memanggilmu? Nama saya Jiang Chen. Kamu juga bekerja di perusahaan di bawah Shenghua? Iya, saya di divisi properti Shenghua. Baik. Kalau aku ingin kamu jadi sekretarisku, gimana? Hah? Hahaha. Kamu nggak perlu kaget gitu. Aku lihat logikamu rapih. Kemampuan adaptasimu juga bagus. Dibanding sekretarisku sekarang, beda banget kayak langit dan bumi. Jadi aku ingin kamu menggantikannya. Jadi sekretarisku. Gimana? Pikirkan dulu ya. Tapi, kalau aku jadi sekretaris Anda, Terus bagaimana dengan sekretaris Anda sebelumnya? Itu nggak perlu kamu pikirin. Aku pasti bakal cariin dia tempat yang bagus. Gimana? Sudah nggak ada beban lagi kan? Sudah larut. Pesta akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Semua hadirin, kebetulan hari ini semua sudah berkumpul. Saya ingin mengumumkan sesuatu. Anak muda ini, mulai hari ini, akan mengikuti saya. halo semua, nama saya Jiang Chen. Kedepannya dalam pekerjaan, mohon bimbingannya ya. Sekretaris Jiang, saya bersulang untukmu. Senang bertemu denganmu, senang bertemu. Jiang Chen jadi sekretaris utama. Mana mungkin sih? Kamu bilang Jiang Chen dipromosikan jadi sekretaris utama. Betul, Pak. Itu dikatakan langsung oleh Direktur Chen. Tepat di jamuan bisnis kemarin. Menurutmu, apa yang dipikirkan olehnya sekretaris utama? Berarti dalam tingkat jabatan, wah bukankah itu berarti dia sekarang di atasmu? Ini bukan cuma soal tingkat jabatan. Yang utama adalah posisi sekretaris utama. Terlalu istimewa. Chen Wenming sama saja dengan mengumumkan kepada seluruh perusahaan bahwa Jiang Chen adalah orang yang dia hargai. Bahkan adalah orang kepercayaannya. Ayah, menurutmu apa alasan dia? Mungkin dia punya koneksi dan latar belakang yang kita tidak tahu. Tidak mungkin. Kalau dia punya sumber daya itu, apa dia akan hidup seperti sekarang? Setiap hari di depanku bersikap rendah diri. Pikiran Chen Wenming tidak ada yang bisa menebak. Tapi sekarang Jiang Chen jelas jadi kuda hitam.
Anakku, aku tidak peduli bagaimana dulu kamu memandang dia, tapi sekarang kamu harus cari cara untuk benar-benar mengikat dia di sisimu. Ayah, tapi aku... Tidak ada tapi-tapian. Jiang Chen itu seperti roti lezat. Kalau kamu tidak makan, pasti ada kucing lain yang akan mencurinya. Pria yang baru saja sukses. Sulit menahan godaan seperti itu. Meski cuma pura-pura, kamu tetap harus berakting dengan baik untukku. Sekarang apapun yang aku katakan tidak ada gunanya. Sekarang dia bahkan tidak pulang ke rumah. Berani sekali dia. Aku akan langsung bicara padanya, biar dia tahu siapa yang membawanya ke Shenghua. Direktur Su, Bukankah ini orang paling populer di perusahaan kita? Kenapa tidak pergi menemani bos barumu? Malah sempat datang ke tempatku. Pak Su, jangan bercanda lagi dengan saya. Saya bisa sampai di posisi sekarang semua berkat bimbingan Anda. Kata-kata formal seperti itu, lebih baik kamu simpan untuk Chen Wenming saja. Saya tidak suka mendengarnya. Lalu kamu suka dengar apa? Apa yang saya suka dengar? Kamu nggak tahu. Apa yang saya suka dengar? Nggak tahu ya. Pak Su, lebih baik kita bicara soal rencana ke depan saja. Selanjutnya, saya berencana. Maaf ya, Pak Su. Jiang Chen malam ini datang ke tempat ayah sebentar. Kita buka sebotol minuman, ngumpul kecil-kecilan, sekalian ngobrol tentang kamu dan Jiali. Ayah, aku nggak ada yang perlu dibahas sama dia. Kamu kan masih manggil aku ayah kan? Kalian berdua nggak ada masalah besar. Bertengkar di ranjang, baikan di ujung ranjang. Nanti kamu datang aja. Biar ibu mertua kamu masak beberapa lauk kecil. Aku temenin kamu minum sedikit. Ayah, ada urusan mendesak di kantor. Lain kali aja, lain kali minum juga sama aja kan? Urusan mendesak. Emang ada urusan apa yang mendesak? Ada yang lebih penting dari urusan ayah mertua kamu. Dengar ya, Jiang Chen. Jangan pikir kalau kamu naik jabatan jadi lupa arah mata angin ayah mertuamu ini juga pernah pensiun dari posisi wakil direktur. Termasuk Chen Wenming itu juga harus panggil aku paman. Aku maaf ya, Pak Su, ada urusan mendesak di rumah. Aku harus pulang. Itu pasti istri kamu di rumah mulai menyesal kan? Jangan begitu. Jangan begitu, ayah, biar aku saja. Aku seharusnya menuangkan segelas minuman ini untukmu. Sekarang kamu sudah naik jabatan jadi sekretaris umum. Kamu juga jadi orang paling bersinar di perusahaan. Sementara aku cuma karyawan tua yang sudah pensiun. Memang seharusnya aku yang menuangkan minuman ini untukmu. Ayah, jangan sindir aku lagi. Saya masuk perusahaan juga karena dibawa ayah. Jangan bilang aku sekarang cuma sekretaris umum yang kecil. Nanti kalau ada perkembangan di masa depan, itu semua juga berkat bimbingan ayah. Kamu masih tahu juga ya. Aku kira ekormu sekarang sudah terangkat ke langit. Kira-kira setelah jadi sekretaris Chen Wenming, kamu bisa seenaknya sendiri. Bisa bikin masalah sama istrimu. Kamu pikir kamu siapa? Ayah, itu urusan lain. Aku sangat menghormati Anda. Tapi soal Jang Jali, Suami istri itu memang seharusnya saling mendukung. Jali cuma lagi emosi sesaat. Cuma bikin kesalahan kecil. Sebagai laki-laki, nggak bisa kamu sedikit mengalah sama dia? ayah, dia yang bilang aku nggak pantas. Dia yang mau cerai sama aku. Dia yang mau sama Liu Ruica itu. Itu semua sudah berlalu. Jali sudah merenungkan kesalahannya bersamaku. Dia bilang seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Dia juga sudah berjanji padaku. Nanti akan menjalani hidup yang baik bersamamu. Jadi kamu jangan terus mempermasalahkan hal kecil itu. Jangan terus diungkit-ungkit. Nanti jangan sampai membahas lagi soal perceraian itu. Dengar nggak? Ayah, soal ini aku nggak bisa nurut sama ayah. Aku harus tetap cerai. Aku benar-benar sudah nggak sanggup lagi. Kalau aku sama dia, napas saja susah rasanya. Apa dia lihat aku naik jabatan, makanya dia... Cukup. Aku nggak mau dengar kamu ngomong panjang lebar. Sekarang, kalau kamu masih anggap aku sebagai orang tua, temani aku minum segelas ini dulu. Nah, begitu dong. Nanti malam ngobrol baik-baik sama Jiali. Bicarakan semuanya dengan jelas. Suami istri memang harus melewati semua ini. Ayah, kenapa tiba-tiba jadi panas begini? Ayah nggak akan mencelakakan kamu. Nanti malam ngobrol baik-baik sama Jiali. Tuh kan, sudah baikan.
Bagaimanapun juga kalian itu suami istri. Bertengkar di atas ranjang, baikan di bawah ranjang. Sekarang kamu nggak bisa lepas dari genggaman aku. Harus dipegang erat-erat. Jangan sampai dia pikir setelah naik jabatan dia bisa jadi sombong. Tenang saja, berapa kemampuan dia. Saya kan tahu anak itu gampang malu malam ini. Anggap saja seperti malam pertama lagi. Saya yakin nanti dia nggak berani ngomong cerai lagi. Ayo kita juga tidur. Suami baik, semalam kamu hebat banget. Aku puas banget. Ayo cepat makan. Aku sudah masak. Semuanya makanan kesukaanmu. Jangan gombal terus. Suami aku benar-benar sadar salah. Dulu aku nggak seharusnya gitu ke kamu. Mulai sekarang aku jadi istri yang baik buat kamu. Aku bakal melayani kamu sepenuh hati. Gimana, setuju nggak? Pergi. Sayang, jangan pergi. Kalau tahu akan begini, kenapa dulu lakukan itu? Xiaojang, kamu tahu kenapa aku mempromosikanmu? Bos Chen menyuruhku datang. Sepertinya bukan hanya untuk menyelesaikan urusan kunci saja, kan? Kamu ini punya bakat. Kebetulan aku punya satu hal ingin aku serahkan padamu. Mohon Bos Chen mempercayakan. Aku mau tanya dulu, bagaimana menurutmu tentang uang, kekuasaan, dan wanita yang suka menempel? Aku belum pernah mengalami masalah seperti itu. Wanita seperti Lina, kamu juga sudah lihat sendiri, pikiran utamanya cuma mau menikah dengan orang kaya. Tapi kenyataannya wanita seperti itu. Sebenarnya aku tidak pernah berpikir untuk menikahinya. Apalagi sekarang orang di rumah sudah mulai curiga padaku. Bos Chen ingin aku jadi negosiator. Berkomunikasi dengan orang pintar memang lancar. Kamu bantu aku urus Lin. Nah, aku akan membiarkanmu ikut denganku. Dan aku bisa jamin, di dalam Huasheng, selain aku tidak ada yang berani menyentuhmu. Aku cuma khawatir dia tidak akan menyerah dengan mudah. Kamu harus pakai sedikit kecerdasan di sini. Sudah ya, pergilah. Aku tunggu kabar darimu. Kalau aku jadi Chen Wenming, aku pasti tidak akan melepaskan wanita cantik ini. Jangan lihat lagi, hanya aku sendiri. Bos Chen lagi dinas keluar kota. Beberapa hari baru balik. Jang Chen itu kamu sebagai sekretaris utama Pak Chen datang mencariku. Ada urusan apa ya? Jangan-jangan orang tak berhati itu menyuruhmu buat menemani aku ya? Kamu malah membiarkanku berdiri di luar. Boleh masuk kok. Kalau begitu aku suruh kamu masak untukku. Maaf, itu bukan bagian dari pekerjaanku. Sebagai sekretaris utama yang baru, kamu nggak kompeten nih. Harusnya kamu siap membantu atasan kapan saja. Ngerti nggak? Iya, tapi orang yang aku layani itu Pak Chen. Beliau yang menyuruhmu menemui aku hari ini. Aku adalah atasanmu. Kamu harus ikut perintahku. Masuklah. Jang Chen tidak menyangka ya. Kamu bukan cuma paham pengobatan Tiongkok, masakannya juga enak banget. Nanti kamu harus sering datang, masakin aku beberapa kali dong. Kayaknya nggak bisa deh. Kenapa nggak berani lihat aku? Lihat aku dan ngomong dong. Makanannya hampir dingin nih. Cepetan makan aja. Wah, malu nih. Kamu jauh lebih seru dari Chen Wenming. Bos Chen lebih kaya dari aku. Lebih sukses juga. Kalau gitu tolong tanyain dia dong, kapan dia mau nikahin aku. Kamu segitu pengennya jadi istrinya Bos Chen. Tentu aja mau langsung naik kelas kehidupan mewah dan kaya raya. Siapa sih yang nggak mau? Kehidupan mewah dan kaya raya. Menurutku belum tentu. Maksud kamu apa? Jadi sekarang coba bayangkan. Kalau kamu benar-benar jadi istrinya. Apa yang bisa kamu dapatkan? Tentu saja uang yang tak terhitung
status yang bergengsi, hidup yang tidak kekurangan apapun. Mimpi indah tuh menurutmu pria seperti dia bisa membiarkan kamu mengendalikan hartanya. Lagi pula, kamu lebih muda belasan tahun dari dia. Garam yang dia makan lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Mainin kamu itu gampang banget buat dia. Kalau dipikir-pikir kayaknya masuk akal juga. Kalau dipikir dari sisi lain, kecantikan itu mudah memudar. Menurutmu, cara dia memperlakukan kamu tidak akan sama seperti istri pertamanya yang akhirnya ditinggalkan juga? Kamu datang untuk membujuk aku ya? Tidak, kamu salah. Aku datang untuk membantu kamu. Kalau kamu memang ingin bersama Pak Chen, berdiri sejajar dengannya, kamu tidak bisa cuma jadi pajangan. Kamu harus cari cara untuk memperkaya dan meningkatkan diri sendiri. Jadilah pendamping yang bijaksana untuknya. Hanya dengan begitu, baru kamu benar-benar bisa memilikinya. Hal yang kamu katakan itu bukan berarti aku tidak tahu. Tapi aku memang wanita seperti ini. Selain menggoda pria, bergantung pada pria, aku nggak bisa apa-apa lagi. Dalam hidup kita cuma bisa mengandalkan diri sendiri. Chen Wenming itu maksud si tua brengsek itu, setelah selesai, dia pura-pura nggak kenal lagi. Tentu saja bukan Pak Chen. Mau kamu kembali ke kehidupanmu sendiri. Mulai dunia baru. Apa itu nggak bagus? Aku nggak peduli kalau Chen Wenming nggak mau aku nempel. Ya aku cuma bisa nempel sama kamu. Bukan begitu logika kamu gimana sih? Kan kamu yang nyuruh aku, jangan nikah sama Pak Chen. Jadi sekarang kamu harusnya tanggung jawab dong. Jangan bercanda. Dengar-dengar kamu sekarang udah jadi sekretaris utama Pak Chen. Di bawah 1 orang, di atas ribuan orang. Gimana rasanya? Kerja di bawah Pak Chen, tekanannya lumayan berat. Itu karena kamu belum ngerasain nikmatnya. Kamu masih belum tahu rasanya berada di atas diriku. Kalau kamu ingin mengandalkan aku untuk mempertahankan hidup mewah seperti sekarang, takutnya perhitunganmu sudah salah tempat. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Jiang Chen, kamu sangat pintar. Aku percaya laki-lakiku akan menang semuanya. Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Maaf ya, Jiang Chen, kamu tahu nggak? Aku ini cancer loh. memangnya kenapa kalau cancer sebentar lagi kamu ulang tahun? Cancer itu sangat sensitif. Jadi aku takut nggak bisa tahan makan kamu di sini. Nanti kita mau kemana? Sekarang kamu juga sudah jadi manajemen kerja di samping Pak Chen. Harus pakai baju yang pantas dong. Ayo pergi. Karena kamu tadi sudah berusaha keras. Aku mau kasih kamu hadiah. Ayo. Memang benar, orang terlihat bagus karena pakaian. Kuda terlihat gagah karena pelana. Jiang Chen, aku juga nggak nyangka kamu bisa sekeren ini. Kamu memang kayak gitu, bisa bikin Pak Chen sampai kebingungan. Ke dia sih kamu rayu, ke kamu aku nggak merayu. Sulit dibayangin wanita kayak kamu juga bisa menunjukkan perasaan tulus. Barang-barang yang ini sama yang itu, aku mau semua. Hari ini aku yang traktir. Wah, masa sih? Kan aku udah bilang mau kasih kamu hadiah. Selama ini, Pak Chen ajarin aku satu hal. Di mana ada uang, di situ ada cinta. Sekarang menurut kamu, aku udah cukup tulus belum? Aku benar-benar kena jebakanmu. Ini bukan salahmu. Tidak ada pria yang bisa menolak aku. Kalau kamu memberi, aku juga harus membalas. Aku juga kasih kamu beberapa barang. Oke, ayo ke LV di seberang sana. LV. Tunggu aku di luar saja.
Pilih saja sesukamu. Hari ini bebas pilih. Bukankah itu ketua kelas kita? Siapa sih Zhou Shao itu? Penampilannya pakai jas lucu banget. Ada peribahasa itu namanya apa ya? Namanya monyet pakai mahkota. Artinya itu monyet meniru manusia pakai baju. Hahaha. Aduh, ngomong gitu tentang orang nggak baik lah. Bagaimanapun juga dia orang yang bisa belanja di LV. Jiang Chen, aku dengar setelah kamu lulus, kamu cuma jadi orang biasa aja. Di Shanghua udah kerja belasan tahun, masih jadi anggota tim kecil. Istrimu juga udah cerai sama kamu. Kelihatannya pintar di sekolah nggak ada gunanya. Hahaha. Hari ini kamu kerja paruh waktu ya? Jangan bilang gitu. Dia emang mirip pelayan sih. Ayo, ketua kelas. Keluarkan model terbaru dari toko kalian. Cepat keluarkan, cepat keluarkan. Kenalkan sama aku, jelaskan. Zhou Hao. Sudah beberapa tahun nggak ketemu. Kamu masih tetap sok tahu seperti dulu. Sekarang kamu malah mau menasihati aku. Kamu bilang mau uang, nggak punya uang. Mau cewek, nggak punya cewek. Kamu itu cuma sampah lapisan bawah masyarakat. Kenapa sih kamu kayak gitu? Iya bener. Kamu pelayan, sikapmu gimana sih? Cepat sini layani kami. Hati-hati nanti aku komplain kamu. Aku sudah bilang, aku bukan kerja di sini. Aku juga datang buat belanja. Ketua kelas, jangan pura-pura kuat lagi lah. Berapa sih duit yang kamu punya? Aku tahu kok. Dengar nggak dasar miskin? Cepat sini layani kami. Kalau kamu melayani, bisa-bisa Zhou Shao senang. Kamu dapat sup 1 sendok. Kamu nggak bakal hidup sengsara kayak gini. Bener banget. Bukannya kamu lagi cerai ya? Gabung sama aku aja. Siapa tahu bisa dapat istri cantik juga. Hahaha. Nggak mungkin lah Zhou Shao kayak aku gini. Cewek cantik. Mana mau sama orang jelek kayak dia. Dia cuma bisa cari yang miskin, jelek, dan nggak menarik. Perempuan biasa yang nggak spesial. Kalian maksud aku perempuan biasa yang nggak spesial ya. Cantik banget ya. Sayang, aku cuma ganti baju sebentar. Siapa sih yang nggak tahu diri? Bilang aku perempuan biasa yang nggak spesial. Kamu sendiri itu siapa? Emangnya? Beneran pacarnya Jiang Chen? Aku udah bilang aku datang buat belanja. Cuma mau beliin hadiah buat pacarku. Kenapa sekarang baru percaya? Suamiku itu orang biasa. Dengan statusmu sekarang, masih perlu urusin yang kayak gitu? Bener-bener cewek yang menarik. Kan dulu kita pernah satu sekolah. Hei Jiang Chen, sekarang kamu punya status apa? Bahkan status suamiku saja kamu nggak tahu. Masih berani pamer di depannya. Bener-bener nggak tahu diri, bodoh banget. Suamiku boleh kasih tahu mereka nggak? Sudah beli ya? Kalau gitu kita pergi aja. Semuanya dengan suami. Jiang Chen, sekarang kamu punya status apa? Coba ngomong dong. Suamiku aja nggak mau tanggepin kamu. Masih mau tanya, sudahlah. Ya udah kasih tahu deh. Suamiku sekarang adalah sekretaris general manager di Shanghua Group. Menurutmu kamu bisa pecat dia? Kamu aja nggak punya kualifikasi buat kenal dia. Apa kamu jadi sekretaris utama Chen Wenming? Cerewet banget. Aduh maaf ya. Tadi nggak tahan buat ngomong. Jadi kamu kenal bos besar dari grup Hengxi? Maksudmu Zohu kan? Jadi hubunganmu sama Zohu itu? Minggu lalu dia datang dan bersulang sama aku. Jiang Chen, wah aku benar-benar nggak tahu diri. Aku nggak kenal orang hebat kayak Anda. Anda orang besar, jangan marah sama orang kecil. Jangan pelit sama aku ya. Hahaha. Jangan gitu dong. Aku cuman orang lapisan bawah masyarakat saja. Hehe, teman lama. Kalian sekeluarga ini, kamu ngomong kayak orang luar. Ya, sekarang kamu sudah sukses banget. Nanti ke depannya masih sering merepotkan kamu. Tolong bantu-bantu terus ya. Aduh, saya ini orangnya. Selain jadi anjing, nggak bisa apa-apa. Kalau soal jadi anjing, saya nomor 1. Mau jadi anjing sama saya, biar saya pikir-pikir dulu. Ayo kita pergi. Zhou Shao, teman lamamu ini sebenarnya siapa sih dia? Mana saya tahu, masa bisa dia jadi sekretaris umum baru Shanghua. Beberapa hari yang lalu, Bos Joe bilang, katanya Chen Wenming mempromosikan seorang anak baru. Tapi sekretaris umum itu bukannya cuma sekretaris juga. Perlu segitunya nggak sih? Bodoh banget, sekretaris umum itu calon eksekutif loh. Aku kerja di bawah Tuan Zhou.
Mau deketin ayahnya aja susah. Sedangkan Bos Do cuma layak ngantri buat tos minum sama dia. Itu semua gara-gara dia anak buah Chen Wenming. Ah, wah, keren banget. Sekretaris Jang Bos Chen nyuruh kamu datang. Langsung temui dia ya. Xiaojiang, sini. Kemarin kamu sama Lin Naeh, baju yang kamu pakai ini, kenapa kelihatannya sangat familiar buatku? Oh, jujur saja agak malu. Dulu aku terlalu santai dan sembarangan, takut bikin kamu malu. Jadi aku mengikuti model jas yang biasanya kamu pakai, lalu aku beli satu untuk diriku sendiri. Kamu perhatian juga ya. Sekarang kita bahas urusan serius. Masalah Lina sudah beres belum? Tenang saja Pak Chen, semuanya sudah beres. Baru 1 hari kamu sudah bisa menyelesaikannya. Nona Lin orangnya juga tahu situasi dan bisa menempatkan diri. Setelah aku bujuk dan jelaskan, dia memutuskan untuk tidak mengganggumu lagi. Wanita bernama Lina itu licik banget loh. Jangan sampai kamu tertipu sama dia. Tenang aja, sekarang dia sudah dapat pekerjaan baru. Katanya mau jadi perempuan mandiri. Akhir-akhir ini perhatiannya cuma fokus ke karirnya sendiri. Benar begitu ya? Tentu saja benar. Sekarang dia malah mulai nempel sama aku. Kalau Pak Chen nggak percaya, lihat aja sendiri gimana kelakuannya. Kalau gitu saya benar-benar mau lihat sendiri nanti. Tapi Pak Chen, hal ini ada sedikit kerugian buat Anda. Ada sedikit kerugian kecil. Oh, bagaimana maksudnya? Jadi dalam waktu dekat, sebaiknya Anda jangan bertemu dengannya dulu, supaya tidak membangkitkan nafsu materialnya. Haha, cuma seorang wanita saja. Tidak ada yang sulit untuk dilupakan, apalagi grup kita. Sebentar lagi akan ada proyek kerja sama strategis baru. Saya sendiri juga lagi sibuk banget. Pas banget ngomong-ngomong bawa hadiah-hadiah ini. Saya akan segera membawa Anda untuk bertemu dengan klien penting. Saya dengar Anda akan bertemu Tuan Qi dari Tong Yuan Sekuritas. Kalau memang dia, maka barang-barang ini kurang cocok. Memang benar dia. Hadiah-hadiah ini semua dipilih dengan hati-hati oleh Sheng Hui. Semuanya bernilai tinggi. Apa yang salah dengan ini? Apa? Anda bilang barang-barang ini disiapkan oleh wakil manajer Zeng. Memang benar itu dari dia. Tuan Qi adalah ketua asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dia suka mengoleksi. Semua orang tahu itu. Tapi kaligrafi ini sama sekali tidak boleh diberikan. Oh, kenapa? Putra sulung Tuan Qi sangat berbakat. Sejak kecil sudah mewarisi bakat kaligrafinya. Sayangnya, nasib baik tidak berpihak pada orang berbakat. Dia menderita depresi dan bunuh diri dengan terjun ke sungai. Sejak saat itu, di rumah Tuan Qi tidak ada lagi kaligrafi. Yang ditakuti adalah kenangan akan orang yang sudah tiada. Mengungkit hal-hal yang menyedihkan. Ternyata memang ada kejadian seperti itu. Sudah lama sekali. Kalau kamu tidak mengingatkanku, aku benar-benar sudah lupa soal ini. Si Zeng Shenghui ini memang suka melakukan hal yang ceroboh. Jadi menurutmu, aku sebaiknya menyiapkan hadiah seperti apa yang cocok? Tentu saja sebaiknya lukisan, tapi tetap ada aturannya. Oh, Walaupun dia tidak kekurangan barang-barang itu, tapi yang kurang adalah tulisan ulasan dari sesama kolektor tentang lukisan kuno soal ini. kamu ternyata sependapat denganku, Tuan Qi. Memang seperti orang yang sulit menemukan teman sejiwa. Sulit, karena tidak ada yang bisa diajak bertukar pikiran. Kalau bisa menemukan ulasan tentang lukisan terkenal dari seniman ternama, dia pasti akan suka. Aku akan langsung siapkan sekarang. Bagus, ada masa depan. Kerja yang baik, lanjutkan saja. Zeng Shenghui, dengar-dengar Tuan Qi baru saja membuat karya baru yang luar biasa. Saya benar-benar tidak tahan ingin sekali melihat langsung. Hari ini kami datang tanpa izin. Mohon Tuan Qi maafkan kami yang sudah mengganggu. Ya, jangan terlalu banyak memuji. Kalau tidak ada urusan, pulanglah dan lanjutkan pekerjaanmu. Jangan lupa Pak Chen, ulasan lukisan yang dipilih untuk Tuan Qi. Terima kasih atas nasihat Tuan Qi. Buku ini silakan Tuan Qi lihat saat senggang. Memang sedang sibuk sekali. Kalau begitu saya pamit. Ya, bagus juga. Lukisan perjalanan di pegunungan dan sungai ini cukup bagus juga. Bagaimana kamu tahu aku suka ini? Sudah cari tahu dulu. Mana mungkin begitu? Aku hanya tahu saja, lukisan perjalanan di pegunungan dan sungai ini dinilai sebagai lukisan terbaik era Song. Dan banyak penggemar di dalam negeri juga sangat memujinya. Kebetulan Tuan Qi suka juga. Bisa dibilang ini kebetulan yang pas. Lalu kenapa kamu tidak beli lukisan rumah di Fuchun? Itu kan lukisan pemandangan nomor 1 sepanjang masa. Tuan Qi, teh Anda sudah dingin. Biar saya tambahkan yang hangat.
Biar saya yang jawab pertanyaan Tuan Ki. Kamu yang jawab. Jangan-jangan pilihan analisis kali ini kamu yang tentukan? Tentu saja bukan. Ini dipilih langsung oleh Bos Chen. Saya hanya menemani saja. Tapi waktu itu saat memilih lukisan-lukisan terkenal ini, Bos Chen bahkan mengetes saya. Katanya, dengan begitu banyak barang antik dan lukisan terkenal, sebenarnya harus pilih yang mana? Saya bilang, tentu saja lukisan Fuchun Shanjutu dong. Bos Chen bilang tidak. Lukisan Shishan Xinglutu ini lebih bagus. Oh, Karena Fuchun Shanjutu sudah terbelah jadi dua bagian, jadi akhirnya tidak utuh. Bos Chen tahu Anda sudah sangat mengenal lukisan ini, makanya dia sengaja memilih yang agak jarang dikenal, tapi gayanya lebih cocok dengan Anda, Shishan Xinglutu. benar sekali. Wenming. Siapa anak muda ini? Ini sekretarisku Jiang Chen. Anak muda yang berbakat. Pikirannya sangat cerdas, jadi aku sangat menghargainya. Ayo Xiaojiang, ayo lihat. Bagaimana menurutmu tentang karya baruku ini? Bagaimana menurutmu karya baruku? Pegunungan hijau yang indah. Warna tinta yang menyebar halus, bersih dan elegan, tidak biasa. Gaya klasik yang abadi. Lukisan Tuan Ki. Tidak kalah dari para maestro zaman dulu. Hahaha. Kalian berdua ini, tuan dan pembantu, selalu tahu cara membuatku senang. Lukisan ini sudah ada yang pesan. Kalau kamu suka, Wenming, lain kali bawa dia ke studio lukisanku. Aku akan buat satu lagi. Dan kuberikan padamu. Jiang Chen, ayo cepat berterima kasih pada Tuan Ki. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang dari Tuan Ki. Buku ini akan saya simpan dulu. Nanti setelah selesai membaca, saya akan berdiskusi lagi dengan Anda. Tuan Ki, Anda harus lebih banyak beristirahat. Kami tidak akan mengganggu Anda lebih lama lagi. Kami pamit dulu. Baik, silakan. Hahaha. Baiklah, hari ini Tuan Ki sedang sangat senang. Beliau menerima hadiah. Jiang Chen, kamu memang pembawa keberuntungan buatku. Kalau hari ini nggak ada kamu, aku pasti bikin malu di depan Tuan Ki. Aku pasti akan jadi kacau di depan Tuan Ki. Direktur Chen, Anda terlalu memuji. Aku cuma mengandalkan Anda dan mengucapkan beberapa kata bagus saja. Kamu di depanku nggak perlu merendah begitu. Bisa diterima oleh Tuan Ki hari ini, benar-benar kejutan yang menyenangkan. Kamu layak dapat penghargaan utama. Ngomong-ngomong Jiang Chen, sekarang jabatanmu apa? P3 Staff Junior. Staff junior? Kamu kan setidaknya sekretarisku. Masa ia nggak dianggap supervisor sama sekali? Setelah kembali, saya akan mengatur administrasi. Saya akan menempatkan kamu di posisi direktur PA-PAN. Terima kasih atas dukungan Anda, Pak Chen. Xiaoli, antarkan saya ke World Trade Center. Lalu antar sekretaris Jiang pulang. Tuan Jo, mataharinya terik banget. Panasnya bisa bikin orang mati. Kita benar-benar harus minta maaf sama Jiang Chen itu. Menurut saya, wanita itu cuma bohongin kamu. Jiang Chen itu mana punya kemampuan segitu? Jangan banyak omong. Wah, teman lama. Akhirnya kamu datang juga. Ngapain kamu kesini? Sebelumnya kan saya banyak salah. Saya sudah siapkan minuman enak. Di Hotel Yunding sudah saya pesan makanan enak. Semoga Anda mau datang. Kasih muka dong, kasih muka. Ayo pergi. Jangan bikin ribut di sini. Hahaha. Melihat kamu begitu tulus, tunjukkan jalannya. Ayo teman lama, silakan masuk. Xiao Yue sekarang hebat ya. Sudah masuk perusahaan besar. Nanti jangan sampai lupa sama keluarga kita ini. Tenang saja, Tante. Memang Xiao Yue yang paling punya kemampuan. Bukankah itu Jiang Chen? Xiao Yue, nanti kamu sama Jiang Chen bakal jadi rekan kerja. Tante ketiga, Jiang Yue. Mama jangan ngomong sembarangan. Apa sih kolega? Aku masuk ke kantor pusat grup Shenghua. Sedangkan Jiang Chen itu entah masuk cabang nomor berapa. Benar, tadi Direktur HR Shenghua juga bilang Xiao Yue kita masuknya itu ke Departemen Investasi Strategis Shenghua. Itu departemen inti perusahaan HAM-PH Jiang Chen itu apa sih? Bagian logistik. Kedengarannya bagus. Memang sih disebut bagian. Kalau mau jujur, cuma kerja serabutan aja. Adik Jiang Yue, sekarang kamu juga kerja di grup Shenghua. Siapa yang izinkan kamu manggil adik sedekat itu?
Jangan-jangan kamu mau minta aku bantu masuk kantor pusat juga. Melihat muka muram kamu ini, aku langsung sial. Kamu baru saja masuk kerja, berani ngomong kayak gitu ke bos Jang kita. Anak muda. Kalian berdua pasti kliennya dia kan? Jangan panggil dia bos Jang. Ya, siapa keluarga di sini yang nggak tahu? Dia itu udah kerja 10 tahun, masih di cabang Shenghua, cuma staff junior. Hahaha. Kalian nggak tahu kan? Dia itu pecundang. Nggak berguna, istrinya aja udah cerai sama dia. Teman lama, kamu merendah banget. Kenapa kalian yakin aku masih sama kayak dulu? Masih jadi pecundang. Tentu saja. Kita semua kan masih keluarga. Kamu sok banget sih. Iya, betul. Oh iya, kamu takut ya malu di depan klienmu? Hahaha. Oh, aku paham sekarang. Jang Chen ini cuma pakai nama perusahaan pusat buat nipu dua pelanggan ini. Dia mau cari untung sendiri. Betul banget. Coba kamu ngomong. Menurutku, Jiang Chen pasti nggak ada harapan buat naik jabatan. Jadi dia cuma jadi kutu di perusahaan. Keluarga kita kok bisa ada orang kayak kamu sih? Bener Xiao Yue, langsung laporin aja dia. Siapa tahu perusahaan malah kasih kamu hadiah. Iya. Ayah, kamu benar. Sekarang juga aku akan melaporkan orang palsu ini ke Direktur HRD. Kamu kenal Direktur HRD Shenghua? Tentu saja. Waktu aku masuk bagian strategi investasi, Pak Huang sendiri yang mengurus aku masuk. Kalau bukan karena ada klien datang, Pak Huang pergi ke ruang teh untuk menyambutnya dan bahkan bilang mau mengantar aku. Jiang Chen, kamu jadi takut kan? Demi hubungan keluarga, kita ampuni kamu deh. Minta tolong sama adikmu Xiao Yue. Biar dia kasih kelonggaran. Kalau tidak, kamu bakal kehilangan pekerjaan ini. Sekretaris Jiang, Kamu adalah... saya Huang Haitao bertanggung jawab atas rekrutmen SDM di Shenghua. Direktur Huang, Anda benar-benar panutan bagi kami. Waktu istirahat, masih menciptakan nilai untuk perusahaan. Direktur SDM Shenghua ini benar-benar posisi yang sangat penting. Kalian semua sudah mengenal? Dulu adalah kerabat. Tapi sekarang mereka bilang saya itu sampah. Mereka bahkan berencana mengadu pada Anda tentang saya. Apa? Sekretaris Jiang ini? Direktur Huang, saya dengar Jiang Yue ini Anda yang merekrut dia kan? Direktur Huang, jabatan apa sih Sekretaris Jiang menurut Anda? Iya, memangnya bagian logistik perlu punya sekretaris? Kalian nggak tahu ya, Jiang Chen itu sekretaris utama di Shenghua. Orang kepercayaan Pak Chen. Kamu malah bilang dia itu palsu. Menurutku justru kamu yang palsu. Huang Haitao. Aku orangnya cukup sabar. Tapi kamu juga tahu, Pak Chen itu selalu tegas dan adil. Kamu masukkan orangmu sendiri ke perusahaan, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi soal Jiang Yue ini, baik dari sikap, kemampuan dan kualitas, maupun tata krama, mana yang sesuai standar. Kalau ini sampai Pak Chen tahu... Iya, ini Sekretaris Jiang yang menegur. Kalau bukan karena Anda yang mengingatkan, saya benar-benar akan merekrut orang yang tidak memenuhi syarat masuk, karena Anda sudah memberi arahan. Saya akan segera memperbaiki kesalahan. Bagus, kamu tahu diri. Kalau begitu saya masih ada urusan. Saya permisi dulu. Sekretaris Jiang, hati-hati di jalan. Oh iya. Kalau kalian tidak puas, pergilah ke bos besar Shenghua, yaitu bos saya Chen Wenming. Kalau dia setuju, kamu datang, saya pergi. Pak Huang, pekerjaan saya. Apa benar sudah selesai begitu saja? Kalau tidak, mau bagaimana lagi? Kalau saya mengatur pekerjaan untukmu, itu jelas melanggar aturan. Dia adalah orang kepercayaan manajer umum. Satu kata darinya. Bahkan posisi saya bisa diambil. Apalagi kamu... Ada orang ini. Nggak nyangka Jiang Chen sekarang hebat banget ya. Gimana nih? Itu Zhang Jiali. Kenapa masih mau cerai sama dia? Pasti keluarganya nutup-nutupin kabar. Takut kita datang nyari mereka. Tapi dengan koneksi sehebat ini, kita harus manfaatin kan? Tenang aja. Kita pergi ke sana buat cari keadilan. Lihat apakah mereka memang nggak nganggap kita sebagai keluarga. Benar, nggak harus minta tolong ke Jiang Chen. Ayahnya Jiang Baoguo, orangnya polos banget, masih suka jaga gengsi. Kita minta tolong ke dia aja, pasti deh. Dia bakal ngomong baik-baik tentang kita di depan Jiang Chen. Halo? Ada apa nih?
Saya ada urusan mendadak. Makan malam ini batal saja ya. Saya sudah menerima niat baikmu. Aduh, tidak heran kamu jadi sekretaris umum. Memang sibuk sekali ya. Aku juga nggak terlalu penting kan? Kamu ngomong apa sih? Nggak. Kok buru-buru banget sih? Ah, bukan gitu. Hari ini rasanya agak panas. Pak Su, ada urusan apa cari saya? Bawa minuman enak pula. Kenapa? Harus ada urusan dulu baru bisa cari kamu. Oh, tentu saja bukan. Saya bisa sampai sekarang. Itu semua berkat bantuan Pak Su. Bapak mau saya lakukan apa saja, saya siap. Itu kamu sendiri yang bilang. Saya mau kamu. Saya mau kamu. Minum lagi 1 gelas. Tentu saja tidak masalah. Saya bersulang untuk Su. Biar saya bantu bersihkan. Kalau mau bersihkan, bersihkan sampai bersih. Itu, Su, saya akan cari baju istri saya biar kamu pakai. Kedatangan saya kali ini memang ada urusan. Silakan bicara. Saya tidak berniat membalas dendam pada Chen Wenming lagi. Lalu rencana kita sebelumnya, ada perubahan rencana. Tapi janji saya padamu masih berlaku. Jiang Chen, kamu di rumah nggak? Jiang Chen. Kamu baru saja naik jabatan, langsung dikelilingi banyak cewek cantik ya? Saya akan lihat dulu. Bantu saya urus Lina. Saya minta kamu ikut saya. Tunggu dulu, Su. Itu, kamu tunggu dulu di kamar tidur. Kenapa kamu menghalangi aku? Kamu sangat peduli padanya? Atau takut aku merusak rencana bagusmu? Bukan begitu. Direktur Su yang galak itu, aku bisa mengatasinya sendiri. Kamu ini seperti putri kerajaan. Mana perlu kamu turun tangan? Ternyata kamu tahu aku bisa cemburu. Berarti kamu juga ada rasa sama aku. Jiang Chen. Kenapa lama banget baru buka pintu? Jangan-jangan ada cewek disembunyiin di rumah? Ngomong apa sih? Aku ganti baju aja perlu waktu. Aku nggak percaya. Kamu ngapain sih? Beneran nggak ada orang? Lah, kamu ngapain sih? Beneran nggak ada orang? Masa aku masih bohong sama kamu? Pas banget. Masuk aja 5 menit lagi. Nanti aku tunjukin sesuatu yang beda. Tunggu dulu. Siapa kamu? Apa aku perlu lapor ke kamu siapa aku? Jiang Chen, kamu main-main sama aku. Enggak. Sebenarnya enggak seperti yang kamu pikir. Terus seperti apa? Satu sisi kencan sama aku, satu sisi bawa cewek liar ke rumah. Kencan sama kamu tuh nggak tahu malu. Jiang Chen, kalian kencan ya? Enggak. Ini semua salah paham. Kamu mainnya lumayan berani ya. Kenapa? Dia juga beliin kamu LV. Aku biasanya pakai Hermes. LV itu apaan sih? Bener kan, Jiang Chen? Sebenarnya hubungan kalian berdua itu apa? Ini Jiang Chen, kenapa nggak ngenalin aku? Sebenarnya dia siapa? Aku pacar resmi Jiang Chen. Kenapa kamu ada di rumahnya? jangan ribut, udahlah jangan ribut. Apakah wanita ini yang menggoda kamu? Pria yang aku suka nggak akan bisa direbut siapapun. Maaf ya, tapi Jiang Chen adalah pacarku. Jiang Chen, kamu kan janji mau bertanggung jawab sama aku. Jiang Chen, kamu nurut sama siapa? Lepasin dia. Yang harusnya mundur itu kamu. Aku nggak akan kayak kamu. Begitu gampang menyerah. Cuma pakai lingerie rendah, terus datang ke rumah orang buat cari perhatian. Kamu ngomong sama siapa sih? Hei, santai dong, jangan emosi.
Nanti aku jelasin lagi ke kamu. Aduh, Lepasin aku. halo? Ah. Papa? Apa? Oke, aku pulang sekarang. Sebaiknya kamu jelaskan sekarang juga. Aduh, itu memang kebutuhan pekerjaan aku. Jangan bersikap seperti perempuan galak gitu dong. Pekerjaan apa memangnya? Perlu dia taruh wine di atas dadanya, dan lagi di kamar tidurmu. Aku nggak bisa jelasin sama kamu. Sekarang aku mau pulang kampung dulu. Jiang Chen, ibu angkat. Dia susah payah bisa masuk ke grup Shenghua. Iya bener. Kerja bagus kayak gitu jarang banget. Masa bisa hilang begitu aja? Aduh, saudari, kamu juga lihat sendiri. Jiang Yue tumbuh besar. Coba kamu bantu ngomong baik-baik ke mereka. Anak Jiang Chen itu mana mungkin punya kemampuan sebesar itu? Apa kalian nggak salah paham? Aduh, sekarang Jiang Chen di keluarga kalian udah sukses banget. Dia itu sekretaris pribadi manajer umum. Soal Xiao Yue ini, satu kata dari dia aja udah bisa menentukan. Kalau enggak, gimana menurut Anda ini? Aduh, kita kan satu keluarga, nggak perlu terlalu sungkan. Saya sudah telepon dia kok. Tunggu Jiang Chen pulang. Kita bahas lagi bareng. Siapa sih yang nggak tahu keluarga kalian? Jiang Chen itu anak paling berbakti. Asal kalian berdua setuju, aduh, dia pasti nggak bakal nolak sama sekali. Iya. Tadi sudah dibicarakan. Kita kan satu keluarga. Benar. Bagaimana kalau biar Xiao Yue mulai kerja di dekat Jiang Chen dulu? Biar dia bisa lihat dunia luar. Hahaha, aduh. Biar Xiao Yue ikut sama Jiang Chen supaya kenal lebih banyak orang. Anak kita Xiao Yue cantik banget kan? Siapa tahu suatu hari nanti ada cowok yang tertarik sama dia. Aduh, Ma. Itu nggak mungkin. Nah, akhirnya kamu pulang juga. Tadi di Hotel Yunding, sepertinya sikap kalian nggak seperti ini. Aduh, ini seperti banjir besar yang menyerbu kuil Raja Naga. Satu keluarga tidak saling mengenal satu sama lain. Aduh, siapa yang tahu tentang kamu? Sekarang kamu sudah begitu sukses. Nanti bantu adikmu Xiao Yue dengan baik ya. Aduh. Saya Jiang Chen, apa hebatnya saya? Bagaimana mungkin saya punya adik yang sehebat Anda? Aduh, kakak Jiang Chen memang lebih muda darimu. Memanggilmu adik itu memang seharusnya. Aku kasih tahu langsung. Aku tidak mungkin membantu urusan ini. Kenapa aku nggak sadar kalau di keluargaku masih ada kalian sepupu yang begitu oportunis? Jiang Chen, kata-katamu itu terlalu kasar. Hahaha, itu aja sudah kasar. Masih ada yang lebih kasar lagi. Aku belum bilang. Gimana mau dengar yang lebih parah? Kalau nggak mau bantu ya udah. Kenapa ngomong kayak gitu tentang orang tuaku? Xiao Yue, kamu salah paham. Aku bukan cuma ngomongin mereka berdua. Kalian bertiga juga. Aku nggak percaya perusahaan Shenghua yang sebesar itu bakal tolerir kamu balas dendam pribadi kayak gini. Berarti kita salah menilai. Kalau kamu memang mau mempermalukan kami, kita langsung aja ke kantor pusat Shenghua, biar semua orang lihat sikapmu yang korup demi kepentingan pribadi. Baik. Bagian SDM ya. Saya sekretaris Jiang Yue yang datang hari ini. Seumur hidup tidak boleh diterima bekerja? Oh iya. Tolong beritahu bagian keamanan. Saya tidak ingin di perusahaan melihat dia dalam radius 10 heli. Sudah selesai, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Aduh, Jiang Chen, kita cuma bercanda kok. Lihatlah kamu ini. Baik, kalau begitu kalian lanjutkan saja bercandanya, ayah. Perusahaan masih ada urusan, saya pergi dulu. Baik, silakan kamu lanjutkan saja kerjamu. Apa belum dikirim? Kenapa bisa begitu? Itu sekretaris manajer umum. Dia mengganti hadiah dengan lukisan perjalanan di Sishan. Jiang Chen yang baru datang itu. Iya, dengar-dengar. Cepat ceritakan. Sekarang Direktur Chen sangat tidak puas dengan Anda. Tidak tahu si Jiang Chen itu ngobrol apa sama dia. Sepertinya Direktur Chen anak muda berambut pirang dari mana ini berani-beraninya melawan saya. Jiang Chen, grup Shenghua ini bukan tempat yang gampang untuk bertahan. Selidiki baik-baik identitasnya untuk saya. Bisa duduk di posisi sekretaris utama, pasti di belakangnya ada banyak hal kotor yang dilakukan. Baik. Bukankah ini dulu sekretaris utama Jiang yang terkenal itu? Maksudmu apa? Sekarang kamu
sudah tidak punya hak untuk masuk lewat pintu itu. Saya sarankan sekarang jangan muncul di depan Direktur Chen. Saya tidak punya hak. Kamu punya kan? Tentu saja kami tidak punya, tapi kamu juga tidak mungkin punya. Sepertinya dia masih belum tahu. Direktur Chen sudah mengumumkannya pagi ini. Kamu dipecat olehnya. Omong kosong. Direktur Chen bilang tidak mau melihatmu. Tidak mungkin. Satpam, seret keluar. Mau ngapain? Lepaskan aku. Nyonya, ada orang di depan pintu. Dia menitipkan ini untuk aku serahkan padamu. Siapa orangnya? Dia pakai topi dan masker. Nggak kelihatan jelas. Ayo turun. Lepaskan aku. Sebenarnya kalian mau ngapain? Direktur Chen baru saja memujiku. Kenapa hari ini bisa jadi begini? Pasti ada masalah. Kebetulan aku mau tanya. Direktur Su, Direktur Chen memecatku hari ini. Kamu tahu kenapa? Jiang Chen, sekarang juga datang ke sini. Dua-dua ini sebenarnya ada apa sih? Pak Su, ada apa dengan Anda? Kenapa kamu memukulku? Kamu hebat juga ya. Kok kamu bisa punya foto-foto itu? Berani berbuat nggak berani tanggung jawab ya. Aku malah lupa laki-laki memang begini semua. Bukan Pak Su, aku cuma bantu dia pasang sabuk pengaman saja kok. Dia itu perempuan yang datang ke rumahmu cari kamu waktu itu kan. Kamu cukup royal ya. Langsung kasih LV. Bukan kok. Hari itu dia beliin aku setelan jas. Aku cuma balas hadiah aja. Kalau bukan karena foto-foto ini, sampai sekarang aku masih nggak tahu apa-apa. Kamu hebat juga, beruntung di urusan cinta bisnis juga lancar. Menikmati keuntungan dari orang lain ya. Busu, kamu benar-benar salah paham. Aku sama dia benar-benar tidak mungkin. Selama bertahun-tahun ini. Apa kamu sudah tahu sejak lama? Tahu apa? Apa kamu merasa familiar? Seperti pernah lihat di suatu tempat. Mian. Maukah kamu menikah denganku? Ini cincin berlian yang khusus aku pesan. Di seluruh dunia cuma ada satu ini. Melambangkan cintaku padamu seumur hidup. Aku menyuruhmu pergi ke sisi Chen Wenming. Jadi mata-mata untuk cari tahu tentang selingkuhannya. Tapi kamu malah bersama dia. Jiang Chen? Bahkan kamu juga mengkhianatiku? Foto ini. Apa mungkin hari ini sikap Pak Chen berubah? Juga karena ini. Kenapa kamu jadi diam? Dia memang menggunakan cara seperti itu untuk membuat kamu diam. Bukan begitu, Pak Su. Saya bersumpah. Saya benar-benar tidak sengaja menyembunyikannya. Untuk masalah menutupi, saya tidak akan bahas dulu. Saya benar-benar tidak bisa mentolerir. Ada orang di sekitar saya yang mengkhianati saya. Tolong dengarkan penjelasan saya. Pergi dari sini. Pak Susu, anggap saya ban cadangan. Suruh saya datang, saya datang. Suruh saya pergi, saya pergi. Wakil Direktur Zeng rencana berjalan lancar, pecat dia. Itu masih ringan orang seperti itu. Tidak perlu buang-buang tenaga lagi. Tapi anak itu benar-benar terlibat dengan selingkuhan Pak Chen beneran jadi satu. Kalau begitu bukankah Pak Chen yang hijau banget? Mana aku tahu soal yang aneh-aneh begitu. Cari saja orang yang jago edit foto. Langsung beres kan? Pintar. Benar-benar pintar. Pintar. Benar-benar pintar. Semua orang di Shenghua memang harus mengikuti pemimpin seperti Anda yang punya kemampuan. Sudah nggak ada Zhang Xiaohai. Sekarang juga nggak ada Jiang Chen. Chen Wenming ini jadi seperti burung yang patah sayapnya. Sudah waktunya jalankan rencana berikutnya. Aku langsung pergi bikin beberapa foto editan lagi. Sayang, Chen Wenming itu bodoh. Tapi para eksekutif perusahaan nggak bodoh. Nggak cuma beberapa foto bisa menjatuhkan dia. Pasti akan tahu ada yang nggak beres. Kalau begitu, kita lakukan yang serius.
Sekarang juga kamu telepon dia. Untuk minta maaf soal masalah Tuan Ki. Baik. Kerjaan juga hilang. Cinta juga nggak ada. Benar-benar seperti kembali ke masa sulit dalam semalam. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Kok kamu ada di rumahku? Kamu juga datang ke sini buat putus hubungan sama aku kan? Telepon aja cukup kok. Nggak perlu repot-repot datang langsung. Kamu ngomong apa sih? Masalah kita berdua semua orang udah tahu. Masalah apa kita berdua? Kamu mau mengumumkan hubungan kita ya? Jadi kamu punya kebiasaan seperti ini ya? Ngomong apa sih? Wah, nggak nyangka kamu perhatian banget. Kamu bahkan ngehapus tato aku. Semuanya udah kamu edit. Tapi kalau kamu mau pakai ini buat ngumumin ke semua orang, memang harus jaga penampilan juga ya. Ih, nyebelin. Bisa nggak sih kamu lebih lembut? Tato ini sebenarnya tersembunyi banget. Ternyata kamu selalu perhatiin aku ya. Walaupun foto kamu ini editannya agak asal, tapi itu tetap bentuk perhatian kamu. Ya udah, aku terima aja. Jadi foto ini palsu. Aku masih ada urusan mau keluar sebentar. Nanti aku balik lagi kita ngobrol. Jiang Chen, tidak ada pria yang akan memperlakukan aku seperti kamu. Pak Su, itu foto palsu Pak Su. Mana semua orang? Kamu nggak apa-apa kan Pak Su? Pergi. Dasar pengkhianat. Aku sama sekali nggak akan meninggalkanmu. Pak Su, Pak Su. Pak Su, Untung saja kamu kirim dengan cepat. Istrimu itu kena radang lambung akut. Kalau telat sedikit, bisa-bisa mengancam nyawanya. Baik, terima kasih dokter. Nggak apa-apa, istirahat saja yang baik. Kamu sudah sadar. Kamu nggak perlu pura-pura baik. Lihat. Jiang Chen, kamu ada masalah ya? Lihat foto-foto ini. Semuanya hasil AI, semuanya palsu. Lina yang asli. Lihat di sini mana ada. Kamu bahkan tahu soal itu. Aku pernah menyelidiki Lina, menemukannya saat cari data. Aku belum sempat bilang ke kamu. Sudah kejadian duluan. Jadi kamu lakukan semua ini cuma buat ngumpulin bukti tentang Cheng Wenming dan dia. Tentu saja hari ini Bos Chen langsung pecat aku. Aku rasa dia juga. Aku curiga itu ulah Zheng Shenghui. Dia sudah lama mengincar posisi manajer umum, memecah hubungan aku sama Bos Chen supaya bisa dapat untung sendiri. Sepertinya aku benar-benar salah paham sama dia. Jadi kalian nggak punya hubungan lain ya? Aku bersumpah, aku sama dia benar-benar bersih. Aku agak haus. Oke. Minum air dulu. Kamu suapin aku minum. Oke. Kamu, kenapa detak jantungmu kencang banget? Enggak kok. Masih bilang enggak? Maaf, Enggak apa-apa. Kamu istirahat yang baik dulu. kamu mau kemana? Aku mau ambil sesuatu di rumah. Kalau gitu cepat pergi dan cepat balik ya. Tenang aja. Ayah, ibu. Memangnya urusan kamu? Aku benar-benar sadar salah. Nggak usah kayak tadi deh. perempuan ini mukanya berubah lebih cepat dari buka buku. Akhirnya kamu pulang juga. Ya kamu yang nggak di rumah. Gimana mau membangun hubungan? Ayah, dia pergi kemana sih? Jali itu anak yang baik. Dia berusaha jadi istri yang baik buat kamu.
Setiap hari dia keluar demi kamu, membujuk orang-orang itu supaya jalannya lancar buat kamu. Dia pergi minum-minum sama para bos itu. Itu semua bos-bos Shenghua, para atasan di sana. Aku dengar dari dia malam ini, itu Wakil Presiden Zheng juga hadir. Jiang Chen punya istri kayak gitu, kamu harus tahu berterima kasih. Rumah ini adalah akar kamu selamanya. Zheng Xianghui juga ada. Lalu kenapa? Dia juga berusaha menjalin hubungan baik untukmu. Jiang Chen, sebagai seorang pria, harus lebih berlapang dada. Kalau terlalu sempit hati, tidak akan jadi orang besar. Ayah. Tapi Zheng Xianghui, Kamu mulai lagi. Semua sudah berlalu lama. Sampai sekarang kamu masih curiga. Tunjukkan sedikit kelapangan hati seorang pria. pasti akan menyerang Chen Wenming. Tidak tahu lagi akan pakai cara licik apa. Dan ini juga melibatkan Zhang Jiali. Aduh. Jadi sebaiknya bantu atau tidak ya? Bosku sangat berharap agar Chen Wenming mati. Ini adalah kesempatan yang bagus. Tapi tanpa Chen Wenming, status seperti sekarang. Lebih baik tetap pergi. Anggap saja membalas budi pada Chen Wenming. Satu kebaikan. Hahaha. Bos Chen, sudah lama sekali kita tidak seperti sekarang ini, duduk bersama dan makan dengan santai. Saya ingat terakhir kali itu, begitu. Saya minum dulu untuk Anda ya. Iya, hahaha. Karena ini makan santai, jadi minumnya jangan banyak-banyak. Cukup tahu batas saja. Waduh, Bos Chen. Apa maksud Anda bicara begitu? Baiklah, saya tahu. Waktu itu, tentang hadiah dari Tuan Qi, saya memang ceroboh. Jadi saya akan mengganti satu lagi. Hal-hal yang membingungkan itu jangan diulangi lagi ya. Iya. Tapi hari ini, saya tetap mau mengucapkan selamat kepada Pak Chen bisa mendapatkan bantuan besar dari Tuan Qi. Pastinya grup Shenghua kita pasti akan berkembang pesat. Hahaha, ayo. Bukan Pak Chen. Maksudmu apa sih? Saya sudah minum beberapa gelas. Kalau kamu nggak minum. Jadi kamu masih menyalahkan saya. Bukan begitu. Saya sudah tua. Banyak penyakit. Saya benar-benar nggak bisa minum alkohol. Aduh, Pak Chen, Anda tuh masih kuat meski sudah tua. Jangan dengar dokter ngomong sembarangan. Kalau kamu nggak minum alkohol, jadi kamu masih menyalahkan aku. Aku akan menebusnya dengan satu gelas lagi. Aku temani satu gelas lagi. Baik. Kalau begitu kita sepakat. Hei, semua demi bekerja untuk grup. Tidak perlu dibedakan antara kamu dan aku. Hahaha. Bagaimana rasa minuman ini? Kesempatanmu sudah datang. Bisa tidak kamu manfaatkan, itu tergantung kemampuanmu. Direktur Chen, Sudah malam, aku pamit dulu. Direktur Chen, kamu sudah terlalu banyak minum. Biar aku antar kamu ke kamar. Sweet Presiden, manfaatkan kesempatan baik-baik. Direktur Chen, ayo pergi. Direktur Chen, jangan sembarangan pegang. Jangan buru-buru. Kenapa kamu mengikuti sampai sini? Apa yang kamu mau? Lepaskan Direktur Chen. Xiaojiang, itu kamu? Kebetulan sekali, cepat antar aku pulang. Dipecat. Minggir. Anjing baik nggak halangi jalan.
Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menasihati saya. Menurut saya, kamu itu cuma iri sama saya. Sebentar lagi saya akan jadi istri manajer umum. Lepaskan Pak Chen sekarang. Jiang Chen, tahu diri deh. Jangan ikut campur. Orang Shenghua. Takut sama dia? Enggak. Hari ini gue pasti urus masalah ini. Orang. Halo bos. Jangan salahkan gue nggak ngingetin kamu tadi, Jiang Chen. Malah dapat hukuman. Kayaknya sudah malam. Wakil manajer Zeng, aku tunggu kamu di atas. Jiang Chen, apalagi trik yang kamu punya? Keluarkan saja. Kalian hajar dia habis-habisan. Bukan. Kamu mau ngapain? Masalah foto itu, aku belum selesai urusan sama kamu. Jangan mendekat. Jangan. Jangan pukul lagi. Ini baru namanya tidak tahu diri malah cari masalah. Ayo pergi. Hati-hati. Hari ini untung kamu datang tepat waktu. Si Zheng Shenghui ini benar-benar nekat, berani banget. Berani-beraninya kasih obat di minuman. Dia pasti nggak akan menyerah gitu aja. Kamu ke depannya harus ekstra hati-hati. Aku ada yang mau kutanya sama kamu. Direktur Chen, aku bisa jelasin. Jadi kamu ngaku tanpa dipaksa ya? Pak Chen, semua foto ini diedit oleh orang lain. Aku dan Lina. Kenapa kamu tidak bilang ke aku lebih awal? Kejadiannya mendadak. Aku juga baru bisa cari tahu wakil direktur Zheng. Tujuannya supaya kita berdua jadi renggang. Makanya hari ini dia jebak aku. Dia mau menjatuhkan aku. Tapi aku agak heran soal ini. Pak Chen, Meskipun malam ini mereka sudah kalah, tapi gosip seperti ini sama sekali tidak bisa mempengaruhi posisimu di Shenghua. Tidak mungkin dia tidak kepikiran. Jangan-jangan dia punya rencana lain. Belum tentu. Tapi analisismu memang benar. Biasanya hal kecil seperti ini tidak akan bisa menjatuhkan aku. Akan mulai ekspansi ke luar negeri. Di jamuan bisnis besok malam, kami akan dengan menandatangani kerjasama bernilai miliaran. Kalau semuanya berjalan lancar, Shenghua dan aku juga akan dengan lancar masuk ke dewan direksi. Setelah itu akan memulai kerajaan bisnis milikku sendiri. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Zheng Shenghui ini melakukan hal ini di saat seperti ini akan membawa. Begitu penandatanganan gagal, dia nanti akan semakin bertindak sesuka hati. Ternyata begitu. Istriku sudah mulai curiga padaku. Zheng Shenghui juga akan menunjukkan foto-foto itu padanya. Sepertinya soal Lina tidak bisa disembunyikan lagi. Sudah ya, sudah malam. Kamu pulang dulu saja. Aku masih ada banyak hal yang harus dibereskan. Soal hari ini akan aku kompensasi dengan baik. Direktur Chen, Anda terlalu memuji. Ini semua memang sudah seharusnya saya lakukan. Kalau begitu saya pamit dulu. Jaga kesehatan ya. Baik. Sayang, aku ada yang mau dibicarakan sama kamu. Kenapa kamu pulang sendiri? Rumah sakit bilang kamu sudah urus keluar.
Kamu masih marah sama aku. Achen masih ingat yang aku bilang hari ini. Sudah mau menyerah membalas dendam ke Chen Wenming, rencana penyusupan di antara kita batal saja. Sampai di sini saja. Kenapa? Kamu pernah bilang janji kita berlaku seumur hidup. Dia sudah kasih tahu aku semuanya tentang Lina. Jadi kamu mau maafin dia? Achen bukannya masalah suami istri cuma itu-itu aja. Aku rasa dia masih cinta aku. Aku mau kasih dia satu kesempatan. Sumian sadar dong tujuan dia ngelakuin ini. Cuma Sudahlah, sudah malam. Kamu pulang dulu saja. Perlu diselesaikan. Soal hari ini, aku bakal ganti rugi dengan baik ke kamu. Tujuannya apa? Achen, apa kamu tahu sesuatu? Achen, apa kamu tahu sesuatu? sudahlah Direktur Chen punya jasa padaku. Jadi jangan bikin masalah buat dia. Tidak ada apa-apa. Sudahlah kalau kamu memilih kembali ke sisinya. Achen, aku tidak akan lupa padamu. Benarkah? Benar. Malam ini adalah yang terakhir kalinya. Mulai sekarang, aku akan selalu menyimpanmu di dalam hatiku. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Achen, terakhir kalinya, sayangi aku baik-baik. Siapa suruh kamu terlalu kuat? Tulangku rasanya mau copot semua. Kamu menyesal? Kalau begitu tetaplah di sini ya. Menyesal. Menyesal selama ini tidak benar-benar menemanimu. Jangan lihat aku seperti itu. Seperti anak anjing kecil. Anak anjing kecil yang ditinggalkan. Sudah cukup. Terima kasih sudah merepotkanmu selama ini. Aku akan berdiskusi dengan Chen Wenming, mengembalikan posisimu sebagai sekretaris umum. Aku tidak mau dengar kamu bicara seperti itu. Maaf, apa yang kamu mau, aku tidak bisa memberikannya. Kalau saja kita bertemu lebih awal, aku pasti akan menikah denganmu. Sekarang pun kamu masih bisa. Aku harus pulang. Chen Wenming menungguku di rumah. Jangan bergerak, biarkan aku memelukmu terakhir kali. Lebih baik kita tidak bertemu lagi di masa depan. Ini demi kebaikan kita berdua. Tuan William yang terhormat, Anda memilih Shenghua. Itu sama saja memilih keunggulan dan kualitas. Saya percaya Anda pasti tidak akan menyesal memilih bekerja sama dengan saya. Tuan Chen, kemampuan bisnis Anda membuat saya sangat terkesan. Kita Baik, mari kita rayakan bersama malam yang indah ini. bersulang. Tuan William, kapan kita bisa menandatangani kontrak proyek ini? Tuan Chen, jangan terburu-buru dulu. Masih ada beberapa perbedaan yang perlu kita diskusikan. Kalau begitu, mari kita secepatnya menyelesaikan perbedaan ini. Istri Chen Wenming ada di tangan saya. Kalau mau dia aman, suruh Chen Wenming datang sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat istrinya yang cantik itu lagi. Lihat ini, Kenapa panik? Bukankah aku sudah bilang saat aku bersama Tuan William? ini sangat mendesak.
Maaf Tuan William, ada sedikit gangguan, kita bisa lanjutkan. Direktur Chen itu kan istrimu. Zhang Shenghui itu orang gila. Mohon maaf, Tuan William. Sepertinya saya harus permisi sebentar. Baik. Ikut aku. Bos Chen, sebenarnya kamu lagi nunda apa? Kalau terus ditunda, Jiang Chen, kamu benar-benar bikin aku kecewa. Bos Chen, aku lagi ngomong sama kamu, istrimu memang dalam bahaya. Jiang Chen, awalnya aku kira kita itu sama. Kayak singa yang gagah berani. Tapi kamu malah bikin aku, karena seorang wanita, harus melepas kesempatan langka kayak gini. Bos Chen, aku nggak ngerti. Kamu bakal nyesel seumur hidup. Ngaco banget. Kamu tidak mengerti. Kamu sama sekali tidak paham. Sudah berapa tahun aku menunggu? 10 tahun. 10 tahun penuh. Tapi Pak Chen, Diam, aku bilang padamu. Aku bisa masuk dengan lancar ke Dewan Direksi Shenghua. Kesempatan seperti ini, mungkin hanya sekali ini saja. Pak Chen, Anda sudah menjadi manajer umum Shenghua. Kekayaan Anda miliaran masih belum cukup. Apa mungkin kamu rela mengorbankan nyawa istrimu? Tentu saja itu penting. Hal ini, aku kasih tahu kamu Jiang Chen, tidak ada yang bisa menghalangi aku di jalan untuk naik ke atas. Siapapun tidak bisa. Aku Chen Wenming bersumpah seumur hidupku. Aku pasti harus berdiri di puncak. Gila, kamu benar-benar gila. Apa kamu bilang tadi? Kamu bilang aku gila. Bawa pesanan bernilai miliaran. Ditukar dengan seorang wanita bodoh. Itu baru benar-benar gila. Kenapa Jiang Chen, kamu mau jadi orang gila seperti itu? Jiang Chen, kenapa kamu begitu peduli padanya? Apa benar kamu punya hubungan dengan dia? Pak Chen, Tunggu saja. Setelah aku tanda tangan kontrak ini dan mencari tahu semuanya. Maaf sekali Tuan William membuat Anda menunggu lama. Pak Chen, kamu benar-benar membuatku menunggu ya. Saya paham itu. Tapi saya sudah pikirkan dengan matang. Dan saya sudah ajukan penawaran terbaru untuk Anda. Kamu bilang aku gila. Menukar pesanan bernilai miliaran demi seorang wanita bodoh. Itu baru benar-benar gila. Baiklah. Aku akan jadi orang gila itu. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Achen nggak nyangka. Sumian, Achen, kenapa kamu begitu bodoh? Dengan posisi kamu sekarang, kamu mau wanita seperti apapun pasti bisa kamu dapatkan. Kenapa kamu harus ambil risiko demi menyelamatkanku? karena kamu pantas. Achen, hati-hati. Achen, hati-hati. Kenapa malah kamu mana Chen Wenming? Orang tua itu istrinya sendiri saja nggak diurus? Mau tukar dia dengan Chen Wenming, kamu salah perhitungan. Apa maksudmu? Karena Sumian adalah wanita milikku. Harus aku yang menyelamatkannya. Tuan Chen yang terhormat ternyata juga bisa dipermalukan oleh orang lain. Dan pelakunya adalah sekretaris pribadinya yang paling dekat. Karena Chen Wenming tidak datang, dua orang ini juga tidak ada gunanya. Cepat lari. Hancurkan mereka, siap. Cepat lari. Kalau kamu mau membunuh dia, lewati dulu tubuhku. Langkahi dulu mayatku. Kalau kamu mau membunuh dia,
Lewati dulu tubuhku, langkahi dulu mayatku. Hahaha. Kalian benar-benar sepasang kekasih yang malang. Baiklah, kalau begitu kamu pergi ke neraka temani dia. Jangan! Jiang Chen! Jiang Chen! Jiang Chen! Ada orang di sana? Tolong! Jiang Chen! Tolong aku! Aku sekarang sedang di rumah sakit. Jangan-jangan aku jadi manusia vegetatif. Tersangka adalah mantan wakil manajer umum grup Shenghua Zheng Shenghui. Sudah ditangkap, Sandera sudah berhasil diselamatkan dengan aman. Jadi maksudnya Sumian baik-baik saja. Sumian Nina. Kami datang menjenguk kamu. Jiang Chen, kami datang menjenguk kamu. Kamu nih, kenapa mikir yang aneh-aneh? Sok jadi pahlawan demi menyelamatkan wanita. Tapi lihat hasilnya. Malah jadi manusia vegetatif sendiri. Sayang banget masa muda yang bagus ini. Tapi dokter bilang orang yang koma juga masih punya harapan. Semangat ya, jangan menyerah ya. Jiang Chen, kamu benar-benar kasihan deh. Cuma kami berdua yang peduli sama kamu. Aku punya kalian saja sudah cukup. Sudah selesai belum? Orang mati yang masih bernapas. Apa sih yang mau dilihat? Udah, Bos Chen, ayo kita jalan-jalan. Kamu sudah janji sama kami, mau ajak kami belanja dan beli tas. Masih dipanggil Bos Chen. Harusnya dipanggil Direktur Chen. Apa kalian berdua tidak? Ini nggak mungkin. Jiang Chen, aku benar-benar harus berterima kasih sama kamu. Keberuntungan punya dua orang cewek sekaligus kamu nih. Mendingan tiduran aja di sini. Diam aja baring di sini. Istri tercinta dan si kecilku yang nakal. Ayo pergi. Jangan Sumian Nina. Kalian kembali. Kalian nggak boleh gitu sama aku. Jiang Chen, kamu sadar? Sumian,